Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita ada di ibadah anak GKJ Condong Catur. Nah, gimana kabarnya? Ayo. Baik-baik semua kan? Ya Kayaknya pasti baik-baik ya. aja lah Mbak Iya. Sekar. Nah, sekarang kita Mau ngapain perkenalan dulu nih. Ya, perkenalan dulu. Oke. Di sini ada kakak-kakak baru. Ayo Ya kita agak banyak ya sekarang Mbak Sekar. Sekarang agak lumayan banyak ini ya. Kita perkenalan dari sebelah kanan dulu. Oke, Ada perkenalan. siapa? Nama saya Dimas. Oh, ini ada Mas Dimas adik-adik. Saya Mbak Elin. Halo Mbak Elin. Halo. Saya Sekar. Dan Ya. ini ada. Saya Ayu. Halo Mbak Ayu. Yang terakhir di sana yang paling ganteng. Saya Davin ya. Halo Mas, Mas Davin. Davin. Oke, Ya. jadi sekarang kita agak banyak ya adik-adik biar kita juga semakin semangat memuji Tuhan. Oke. Betul sekali. Nah, Mbak Sekar, sebelum kita memulai kita mau ngapain nih Kita sekarang? mau nyanyi dulu ya. Oke, kita mau nyanyi satu lagu adik-adik. Kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Sambil tepuk tangan, sambil ngikutin gerakannya Mbak Elin sama Mbak Sekar, sama Biar Mbak Ayu. semangat juga. Oke. Ayo teman-teman. Ayo Mas Davin, Mas Dimas. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, oke. Nah, sebelum kita semakin memuji Tuhan lagi, kita mau dengerin firman, kita mau doa pembukaan dulu. Silahkan Siapa Mbak yang Elin. mimpin, Mbak Sekar? Mbak Elin. Oh, Mbak Elin. Iya. Oke, sekarang kita mau berdoa, siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari semalam hingga sampai pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain Mbak Sekar? Sebelum masuk ke firman, sebenarnya kita harus nyanyi lagi Kita ya Mbak mau ya? nyanyi lagi, kita mau puji Tuhan satu lagu lagi, lagu apa? Lagu Happy Biar Ya happy. Ya Ya. Oh ya, happy ya ya ya. Biar Pada happy tahu semua. kan? Ya. Betul sekali. Yuk, Ayo Mas Davin, Mas Dimas. Dimas, silakan. Ya ya happy ye ye ye. Saya senang jadi anak
2 kali aja ya adik-adik. Nah, sekarang kita udah memuji Tuhan. Sudah bergembira ya pastinya. Iya, pasti ya. udah seneng semua kan? Sekarang kita mau duduk manis, kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, silakan Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Sekar dan juga Mbak Elin, silakan Iya. duduk. Ya, selamat pagi teman-teman. Hai, apa kabar di rumah? Baik-baik saja. Ada yang sedang sakit mungkin? Kasihan ya teman-teman yang lagi sakit. Kita doakan semoga lekas pulih dan juga semakin berbahagia. Terus siapa yang sekarang lagi ibadah sama orang tuanya? Pasti semuanya lagi ibadah dan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita dengar cerita apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada 2 orang sahabat, namanya siapa ya? Tejo dan Joko. Mereka kenapa sih kemarin? Mereka sombong, mereka nggak mau nyapa siapa? Eyang Pono. Mereka juga buang sampah sembarangan. Tapi akhirnya mereka mau ramah terhadap orang lain. Mereka ramah terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang bahagia-bahagia gitu. Nah, siapa yang sekarang sudah terima rapot? Ada yang sudah terima rapot? Ada yang bahkan sudah wisuda ya, wisudanya online. Meskipun wisudanya online, terima rapotnya juga online, tapi tetap berbahagia ya karena dapat nilai yang bagus juga. Dan tetap berbahagia karena di rumah aja. Teman-teman, firman kita pada hari ini ditulis dalam Injil Matius. Ada yang tahu Injil Matius itu letaknya di mana? Ada yang tahu kakak-kakak di sini? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Ya, Injil Matius di Perjanjian Baru ya. Kalau di Alkitab kita itu Injil yang ditulis di urutan pertama. Nah, Injil Matius pasal 11 kita baca ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kuk itu apa sih Kak? Ya, sepertinya kalau di kota ini udah jarang, bahkan nggak pernah ya. Kalau di rumahnya Kak Ayu, itu di desa, di kampung sana, jauh sekali, itu ada kendaraan, mungkin teman-teman juga pernah mempelajarinya di sekolah, namanya pedati. Apa? Pedati, ya benar, pedati adalah salah satu alat transportasi yang tradisional di mana dia ditarik oleh 2 sapi yang sangat kuat. Nah, untuk menarik itu mereka harus dipasang kuk. Kuk itu adalah kayu yang kalau diberdirikan bentuknya T. Nah, jadi yang berbentuk horizontal itu adalah tempat di mana sepasang hewan akan diikatkan di situ. Dan yang berbentuk T itu untuk menarik beban yang ada di belakangnya. Nah, seperti itulah gambaran kira-kira kuk yang dimaksud dalam perkataan Yesus. Nah, kenapa toh kok harus dipasang kuk? Kok enggak langsung aja lah Kak dibawa, ditaruh di atas punggungnya aja? Enggak, kalau misalnya nih, kalau teman-teman bawa beban yang sangat berat, terus langsung dipikul, enggak pakai bantuan apapun, pasti sangat lelah. Nah, sama seperti itu juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memikul beban, tetapi dengan bantuan.
Nah, bantuan itu diberikan oleh Yesus dalam bentuk memikul kuk. Artinya, kita tetap berbahagia meskipun dalam hidup kita tetap merasakan kesedihan, kita merasakan duka cita ketika kita ditinggalkan, sendirian, tetapi Tuhan akan senantiasa memberikan kebahagiaan. Kebahagiaannya bentuk apa sih? Kebahagiaannya dalam berbentuk orang tua kita, saudara-saudara kita, dan saat ini mungkin kita sedang sedih ya, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa pergi main ke taman, kita juga tidak bisa bertemu di gereja, tetapi Tuhan membantu kita untuk memikul beban itu. Tuhan memberikan keceriaan, kebahagiaan kepada kita melalui orang tua kita. Ada yang kita beraktivitas di rumah dengan merawat tanaman, membantu orang tua, membantunya banyak sekali ya. Ada yang mencuci piring, ada yang menyapu, ada yang merapikan tempat tidur, dan berbagai hal. Nah, semua itu bukan dalam rangka kita mau disiksa sama Tuhan. Wes Tuhan tuh piye toh, aku tuh mau main, aku tuh mau ke tempat temenku loh. Aku tuh mau ngelihat juga raportnya dia bagus apa enggak, atau lebih jelek dari aku, atau gimana. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk saling mendukung dan tetap berbahagia meskipun di rumah aja. Nah, gitu teman-teman. Hari ini kita mau berbagi hati. Wah, berbagi hati. Hatinya cuma satu kok dibagi-bagi. Ya apa ya gitu. Ya, kita mau membuat sesuatu yang berbentuk hati seperti ini. Seperti ini teman-teman. Dan bertuliskan bahagia bersama Tuhan. Bahagia bersama Tuhan. Oke. Bentuknya seperti ini. Kita akan membuatnya. Teman-teman di rumah bisa menggunakan kertas seperti ini, kertas bergaris. Terserah, atau polos juga boleh, atau kalau punya teman-teman juga bisa menggunakan kertas lipat. Ya, Kak Ayu mau ambil salah satu ya. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Tapi kalau teman-teman yang masih kecil-kecil banget, kan bahaya kalau kita main gunting-gunting. Nanti bisa minta tolong sama orang tuanya ya di rumah untuk membantu mengguntingnya. Nah, sebelum kita menggunting kertas ini untuk berbentuk seperti ini, kita lipat dulu kertasnya menjadi 2. Kita lipat seperti ini teman-teman. Nah, kita lipat sudah. Setelah dilipat, yang digunting yang di sini ya, yang lagi nyambung ini. Jangan yang putus. Karena kalau yang putus berarti tidak jadi love-nya, ya toh? Nah, teman-teman bisa dibantu dengan digambar melengkung. Bisa digambar melengkung seperti ini. Wow. Seperti itu. Ini jelek ya lengkungannya. Pasti teman-teman di rumah lebih bagus untuk membuat lengkungannya. Nah, setelah menggambar lengkungan tadi, terus kita potong. Boleh dari sini, boleh juga dari sini. Oke? Kita potong ya, teman-teman. Seperti ini kita potongnya. Nah, kira-kira sudah jadi? Nah, seperti ini jadinya. Wah, warnanya merah-merah rada oranye, merah bata gitu ya. Teman-teman boleh menggunakan warna lainnya, terserah teman-teman. Bisa warna putih aja juga nggak apa-apa. Nah, setelah selesai, teman-teman boleh menggunakan ballpoint ataupun spidol atau alat tulis lainnya untuk menulis di bentuk love tadi itu. Tulisannya adalah seperti ini. Yang pertama, bahagia. Sudah? Kalau sudah, lanjut.
bersama. Bersama. Sudah? Nah, kalau sudah, di bawahnya ditulis Tuhan. Nah, kalau sudah, yuk baca bareng-bareng. Bahagia bersama Tuhan. Ya, semoga teman-teman berbahagia ya. Meskipun di rumah aja, pasti banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk berbahagia bersama orang tua. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Ya, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari teman-teman kita berdoa, doanya bersama-sama. Kak Ayu yang pimpin, teman-teman mengikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap bantuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami untuk setia kepadamu dalam memikul kuk yang telah Kau pasang kepada kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami sehingga kami boleh belajar kepadamu. Tuhan, berkati hari-hari kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan semua orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami bahagia senantiasa. Amin. Yuk Mbak, mari kita mau menyanyi apa lagi? Iya, kita mau nyanyi apa Mbak Sekar? Ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki ya teman-teman. Iya, Kudaki-daki. Pasti tahu kan lagunya, ikutin gerakannya ya. Iya, pakai gerakan ya teman-teman semua. Oke, musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta